Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Hari ini kita bertemu kembali ya dalam pelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas prisma segitiga. Sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, perhatikan dan simak baik-baik ya. Nah, anak-anak, coba kamu sebutkan benda atau bangun ruang yang berbentuk prisma segitiga. Kira-kira apa saja ya? Ya, ini dia. Rumah adat. Coba kamu perhatikan atap rumah adat tersebut berbentuk prisma segitiga. Kemudian apa lagi? Aha, yang pernah berkemah pasti tahu bahwa tenda bentuknya prisma segitiga. Kemudian apa lagi ya? Ini dia. Wadah coklat. Wadah coklat yang bentuknya prisma segitiga. Masih banyak benda lain yang berbentuk prisma segitiga. Coba kamu sebutkan ya. Anak-anak, tahukah kamu apa itu prisma segitiga? Prisma segitiga merupakan prisma dengan alas berbentuk segitiga. Nah, apa saja unsur-unsur prisma segitiga? Perhatikan gambar. Ini adalah gambar prisma segitiga. Ini adalah bagian sisi bawah atau alasnya yang berbentuk segitiga. Kemudian sisi atas dan tutup juga berbentuk segitiga yang kongruen dengan sisi bawah atau alas. Ini adalah titik sudutnya. Perhatikan. Kemudian ini adalah sisi tegaknya. Sisi tegaknya yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Dan ini adalah bagian rusuknya. Coba ada berapa banyak rusuknya? Oke, ya. Nah, dengan begitu prisma segitiga memiliki 6 titik sudut. Yang mana saja titik sudutnya? Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian memiliki 9 rusuk. Coba kamu lihat rusuknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, memiliki 9 rusuk. Dan memiliki 5 sisi. 2 sisi alas dan tutup berbentuk segitiga. 3 sisi tegak berbentuk persegi panjang atau persegi. Perhatikan ya nak ya. Ini sisi yang berbentuk segitiga. Sisi alas dan sisi tutupnya atas. Kemudian ini sisi tegaknya yang berbentuk persegi panjang atau persegi. Bisa dipahami ya? Oke, mari kita lanjutkan. Nah, anak-anak, sekarang kita menuju jaring-jaring prisma segitiga. Ini adalah beberapa contoh jaring-jaring prisma segitiga. Bisakah anak-anak menemukan jaring-jaring prisma segitiga yang lain? Oke, bisa dicoba ya. Jaring-jaring prisma ini jika dilipat sesuai dengan lipatannya akan membentuk prisma segitiga. Nah, anak-anak, kita masuk ke pembahasan luas permukaan prisma segitiga. Perhatikan gambar berikut ya. Ini adalah prisma segitiga A, B, C, D, E, F bersama dengan jaring-jaringnya. Bagaimana mencari luas permukaan prisma segitiga? Kita mencari luas permukaan prisma segitiga dengan menjumlahkan seluruh sisi atau permukaan prisma segitiga yang terdiri dari 2 buah segitiga dan 3 buah persegi atau persegi panjang. Ini ya, 2 buah segitiga dan 3 buah persegi atau persegi panjang. Berarti kita hitung luas segitiga ABC, luas segitiga ABC ditambah luas segitiga DEF ditambah luas segi 4 CADF ditambah luas segi 4 ABED dan ditambah luas segi 4
BCFE ya. Oke, sama dengan luas sisi alas ditambah luas sisi atas ditambah B kali T, ini ya luas yang ini ya nak ya, ditambah C kali T ditambah A kali T bagian ini sisi yang samping, belakang samping, sama dengan luas sisi alas ditambah luas sisi atas ditambah A tambah B, ini A tambah B tambah C dikali T. Ya, sama dengan 2 kali luas alas ditambah, ini 2 kali luas alas ya, karena alas dan tutupnya kongruen, ukurannya sama, berarti kita bisa tuliskan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Ini tadi ya nak ya, A tambah B tambah C, ini merupakan keliling alas ya, dengan menjumlahkan rusuk-rusuk segi 3 dikali dengan tinggi prisma. Nah, sekarang perhatikan sisi alas dan atas berbentuk segitiga. Ya, luas segitiga rumusnya setengah kali alas kali tinggi segitiga atau alas kali tinggi bagi 2. Karena segitiganya ada 2, berarti kita menghitung luas 2 segitiga sama dengan 2 kali setengah kali alas segitiga kali tinggi segitiga. Di sini Ustazah sebutkan tinggi segitiga ya, agar tidak terkecoh dengan tinggi prisma. Ini masih bisa kita sederhanakan ya, 2 dibagi 2. Hasilnya 1 ya. Berarti sama dengan luas 2 segitiga sama dengan alas segitiga kali tinggi segitiga. Nah, anak-anak, dari sini kita bisa menemukan luas permukaan prisma segitiga sama dengan, nih ketemu ya, sama dengan alas segitiga kali tinggi segitiga ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Jangan lupa ini keliling alas dengan dijumlahkan semua rusuk-rusuk segitiganya ya nak ya. Oke, bisa difahami? Oke, kita lanjutkan dengan contoh soal ya. Nah, anak-anak, sekarang kita ke contoh soal ya. Ini contoh soal yang pertama. Hitunglah luas permukaan bangun ruang prisma segitiga siku-siku berikut ini. Ini segitiga siku-siku ya. Ini adalah tanda siku-sikunya. Ya, perhatikan. Ini tanda siku-sikunya. Bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan. Oke, dari bangun prisma segitiga tersebut diketahui. Coba kita tulis dulu ya nak ya. Apa saja sih yang diketahui? Ya, ini adalah alasnya. Ya, alas segitiga. Oke. Kemudian tinggi segitiga. Tinggi segitiga itu yang 12 cm ya nak. Untuk mengetahui alas dan tinggi, kamu perhatikan tanda siku-sikunya. Ya, tanda siku-sikunya. Berarti yang ini alas, yang ini tinggi. Kemudian apa lagi? Tinggi prisma. Tinggi prismanya 20 cm. Kemudian keliling alas. Nah, kita bisa menghitung keliling alasnya. Keliling alasnya kan kita tinggal menjumlahkan ya nak ya. Ini kita jumlahkan, berarti 5 cm ditambah 12 cm ditambah 13 cm. Kita jumlahkan, hasilnya 30 cm. Kalau sudah seperti ini, kita bisa menghitung luas permukaan bangun prisma. Maka luas permukaannya berapa? Kita masukkan tadi rumusnya ya. Rumusnya tadi luas permukaan prisma alas segitiga kali tinggi segitiga tambah keliling alas kali tinggi prisma. Kita tinggal masukkan. Sama dengan tadi alasnya 5 cm, tinggi segitiganya 12 cm, ditambah keliling alasnya tadi 30 cm dikali 20 cm sama dengan 5 cm dikali 12 cm 60 cm persegi ya, ditambah 30 dikali 20 600 cm persegi sama dengan 660 cm persegi. Mudah bukan? Iya.
Mudah-mudahan kalian paham ya, Nak. Nah, anak-anak, ini contoh soal yang kedua ya. Perhatikan, hitunglah luas permukaan bangun ruang prisma segitiga berikut ini. Coba kamu perhatikan gambar prismanya ya. Ada salah satu sisi yang belum diketahui. Yuk kita lihat dulu yuk bagaimana cara pengerjaannya. Oke, perhatikan. Ini AC, ini ya, perhatikan AC itu sama dengan tinggi segi 3 ya. Tinggi segi 3 ya, ukurannya 4 cm. Kemudian BC, ini adalah alas segi 3 cm. Nah, di sini AB belum diketahui, berarti kita harus cari dulu panjang AB. Bagaimana cara mencari panjang AB? Caranya, nih AB ini merupakan sisi miring segitiga. Ini segitiga siku-siku ya, Nak ya. Kalau dilihat dari formasi angkanya, ini merupakan segitiga siku-siku. Ya, nah AB ini merupakan sisi miring segitiga. Bagaimana mencari panjang AB? Perhatikan ya. Nah, cara mencari panjang AB sama dengan akar kuadrat dari AC ditambah BC. Ya, akar kuadrat dari AC ditambah BC. Tadi AC panjangnya berapa? 4 cm ditambah BC 3 cm sama dengan 4 kuadrat 16. 3 kuadrat 9. 16 ditambah 9. Akar kuadrat dari 16 ditambah 9 sama dengan akar kuadrat dari 25. Bisa ya cara mencari akar kuadrat? Ya, ini hasilnya sama dengan 5 cm. Kalau mau mudah, kamu tinggal mencari perkalian yang sama, yang hasilnya 25. Berapa? 5 kali 5 kan? Nah, berarti akar kuadrat dari 25 adalah 5 cm. Sudah ketemu nih sisi miringnya. Ya, sisi yang belum diketahui. Nah, jadi kalau sudah begitu, kita bisa mencari keliling alasnya. Keliling alasnya berarti 4 cm ditambah 3 cm ditambah 5 cm sama dengan 12 cm. Ini berarti tadi di sini hasilnya 5 cm ya, Nak. Nah, kalau sudah ketemu keliling alas, apalagi yang diketahui? Tinggi prisma. Jangan lupa, ini ada tinggi prismanya. Nah, kalau sudah begini, kita bisa menghitung luas permukaan prisma. Oke, yuk kita hitung sama-sama. Kita masukkan rumusnya, luas permukaan prisma. Alas segitiga dikali tinggi segitiga ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Tadi kita sudah tuliskan ya, kita sudah tahu yang alas segitiga yang mana. Oke, alas segitiga 3 cm, tinggi segitiganya 4 cm ditambah keliling alasnya tadi 12 cm kali tinggi prisma 8 cm sama dengan 12 cm persegi ditambah 96 cm persegi sama dengan berapa? Iya, 108 cm persegi. Mudah ya, Nak ya? Mudah-mudahan kalian paham ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Anak-anak, kita lanjut ke soal ketiga ya. Perhatikan, hitunglah luas permukaan prisma berikut. Oke, ini ada sebuah prisma. Prismanya tiduran ya. Nah, ini agak berbeda dari prisma yang sudah kita bahas tadi. Ini prismanya berbentuk prisma segitiga sama kaki. Di sini ada bagian yang belum diketahui panjang sisinya ya. Di sini anak ya. Nah, kita harus perhatikan satu persatu. Oke, perhatikan. Nah, di sini alas prisma berbentuk segitiga sama kaki. Ini artinya panjangnya sama ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Perhatikan. Nah, ini kalau misalnya kita lepas segitiganya menjadi seperti ini, Nak ya. Alas segitiganya 8 cm. Ini adalah tinggi segitiga ya, Nak ya. Ini tinggi segitiga. Oke, perhatikan. Tinggi segitiga di sini dia membentuk sudut siku-siku. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Di sini kan sisinya belum diketahui ya, berarti ini sisi miringnya.
sisi-sisi yang belum diketahui. Caranya bagaimana? Nah, ini segitiga yang satu ini kita belah menjadi dua. Segitiga sama kaki ini kita belah menjadi dua, yang akhirnya membentuk dua buah segitiga siku-siku. Tetapi di sini panjangnya kita bagi dua juga ya, panjang alasnya ya, 8 cm dibagi dua menjadi 4 cm. Di sini juga 4 cm. Perhatikan, di sini 4 cm, sini 4 cm. Nah, ini tingginya 3 cm. Berarti kita harus mencari sisi miringnya. Ya, sisi miringnya bagaimana caranya? Caranya seperti tadi yang di awal kita sudah pernah bahas, mencari sisi miring yaitu akar kuadrat dari alas dan tingginya, ya kan? Dijumlahkan. Jadi sini kita masukkan angkanya. Alasnya 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 4 kuadrat 16 ditambah 9 ya, 3 kuadrat 9 sama dengan akar kuadrat dari 25. Akar kuadrat dari 25 mudah sekali, 5 cm. Nah, kita sudah mendapatkan sisi miring atau bagian dari sisi segitiga atau rusuk segitiga yang belum diketahui. Ini sisi miringnya. Berarti di sini hasilnya 5 cm, 5 cm ya. Ya. 5 cm. Berarti di sini juga hasilnya 5 cm sama ya, Nak ya. Karena ini tadi segitiganya kita lepas dulu untuk menghitung sisi miring. Ini sisi miringnya sudah ketemu. Kemudian kita tulis lagi apa yang diketahui, alas segitiga. Alas segitiganya kita gunakan yang ini ya, Nak ya, yang besar ya, yang ini kita gunakan alas segitiga 8 cm. Kemudian tinggi segitiganya 3 cm. Kemudian kita hitung keliling alas. Keliling alas nih kita hitung ya. Ini tadi kita udah ketemu di sini 5 cm, 5 cm. Ini alasnya 8 cm. Berarti keliling alasnya 8 cm ditambah 5 cm ditambah 5 cm sama dengan 18 cm. Ini ya. Ini keliling alasnya. Perhatikan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa menghitung. Oh iya, tinggi prismanya jangan lupa. Tinggi prismanya 7 cm. Kalau sudah seperti ini kita bisa menghitung luas permukaan prisma. Nah, bagaimana tadi rumusnya? Masih ingat ya? Luas permukaan prisma, alas segitiga dikali tinggi segitiga ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Sama dengan kita masukkan alas segitiga 8 cm, tinggi segitiganya 3 cm, ditambah keliling alas. Keliling alasnya tadi 18 cm kali tinggi prisma 7 cm. Sama dengan 8 dikali 3, 24 cm, 18 dikali 7, 126 cm persegi. Kemudian kita jumlahkan sama dengan 150 cm persegi. Jadi luas permukaan prismanya 150 cm persegi. Mudah-mudahan anak-anak paham ya. Oke, yuk sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya. Baik anak-anak, sekarang kita membahas tentang volume prisma segitiga. Perhatikan. Oke, ini adalah sebuah prisma segitiga siku-siku ya. Oke, bagaimana sih mencari volume prisma segitiga? Untuk mencari volume prisma segitiga itu sebenarnya mudah ya, Nak ya. Kamu hanya tinggal menghitung luas alas dikali tinggi. Ya, oke ya. Nah, ini prisma segitiga ABC DEF mempunyai sisi alas dan tutup segitiga siku-siku. Ini tanda siku-sikunya ya, Nak ya. Maka volume prisma tersebut adalah, nah di sini luas alas kali tinggi prisma. Ini T-nya tinggi prisma. Jadi volumenya itu luas alas kali tinggi prisma. Jadi anak-anak hanya mencari luas alas segitiga dikali tinggi prisma. Ini mudah sekali. Ya, sama dengan setengah kali A. A ini adalah alasnya. Kemudian C ini adalah tinggi segitiga. Anak-anak kalau misalnya mau menghitung volume prisma, yang perlu kalian lihat adalah sisi atau rusuk yang membentuk sudut siku-siku. Ya, itu yang dilihat, yang membentuk sudut siku-siku.
siku. Oke, sama dengan di mana nih A-nya nih alas segitiga, C tinggi segitiga, dan T tinggi prisma. Berarti volumenya sama dengan volume prisma ya, setengah kali alas segitiga kali tinggi segitiga dikali tinggi prisma. Mudah sekali ya. Ini kan mencari luas segitiga dikali tinggi prisma. Jadi volume prisma segitiga itu lebih mudah, caranya juga lebih simpel. Anak-anak hanya menghitung luas alas dikalikan tinggi prisma. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan dengan contoh soal ya. Nah, anak-anak, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Hitunglah volume bangun prisma segitiga berikut. Nah, perhatikan. Ini prisma segitiga siku-siku ya, nak ya. Ini perhatikan tanda siku-sikunya. Oke, kita kerjakan yuk. Ya, dari bangun prisma tersebut yang diketahui apa saja yang diketahui? Oke. Alas segitiga, ini alasnya. Ingat ya, kalian menggunakan melihatnya alas dan tinggi segitiganya itu dari sudut siku-siku yang terbentuk ya. Di sini ya, perhatikan. 15-nya dipakai tidak? 15 ini tidak kita gunakan dalam menghitung volume ya, nak ya, kecuali kalau mau menghitung luas permukaan prisma. Oke, alas segitiganya 9 cm, kemudian tinggi segitiganya 12 cm. Kemudian apalagi yang perlu kita ketahui di sini? Ya, tinggi prisma. Tinggi prisma, perhatikan tinggi prisma 10 cm. Kalau sudah seperti ini, gampang sekali mencari volumenya. Sama dengan kita masukkan ke dalam rumus. Volume prismanya setengah kali alas segitiga kali tinggi segitiga dikali tinggi prisma. Sama dengan setengah kali tadi alasnya berapa, nak? 9 cm. Kemudian tinggi segitiganya 12 cm, tinggi prisma 10 cm. Sama dengan, ini ada yang bisa kita sederhanakan, ada yang bisa kita bagi. 12 dibagi 2, berapa, nak? Ya, 6. Oke, berarti ketika kita hitung, berarti 9 cm kali 6 cm kali 10 cm. Sama dengan berapa? Hitung. Ya, 540 cm kubik. Inilah volume prismanya. Mudah ya? Oke, sudah dipahami? Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, anak-anak, kita lanjut ke contoh soal kedua. Hitunglah volume prisma segitiga berikut. Nah, perhatikan prismanya ya. Ini prisma apa, nah? Prisma segitiga apa? Prisma segitiga siku-siku. Yuk kita kerjakan bersama yuk. Dari gambar prisma segitiga siku-siku tersebut diketahui apa saja yang diketahui ya. Ingat ya, untuk mencari volume, yang perlu kita ketahui adalah alas segitiga 3 cm. Ini ya. Ingat ya. Kemudian tinggi segitiga. Ini alas segitiga, perhatikan. Ingat, yang kita gunakan dalam perhitungan untuk menentukan alas dan tinggi segitiga, kalian lihat tanda siku-sikunya ya, nak ya. Ya. Ini alas segitiga, ini tinggi segitiga. Kalau 5 cm ini apa? Ini adalah sisi miringnya. Sisi miring tidak kita gunakan dalam menghitung volume prisma segitiga. Oke, ini ya. Kemudian apalagi yang diketahui? Tinggi prisma. Ini adalah tinggi prisma. 7 cm adalah tinggi prisma. Oke, berarti volumenya kita masukkan rumusnya. Rumus volume prisma setengah kali alas segitiga kali tinggi segitiga kali tinggi prisma. Sama dengan setengah kali 3 cm kali 4 cm kali 7 cm. Mana yang bisa kita sederhanakan? Ya, 4 dibagi 2 sama dengan berapa? 2. Jadi kita tinggal hitung. 3
kali 3 cm kali 2 cm kali 7 cm sama dengan 3 kali 2 6 6 kali 7 hitung. Ayo perkaliannya sama dengan 42 cm kubik. Oke, mudah ya. Mudah-mudahan anak-anak paham semuanya untuk menghitung volume prisma segitiga. Nah, anak-anak, itulah tadi pembahasan kita tentang prisma segitiga. Jika ada yang belum kamu pahami, kamu bisa bertanya kepada Ustadz atau Ustazah ya. Jangan lupa belajar, banyak latihan, tetap semangat. Sampai bertemu lagi di materi Bangun Ruang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.